Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan hingga hari ini Sabtu 3 September 2022. Saya Pendeta Dewi Riana akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai 42. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan atas setiap kasih, karunia, dan berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hingga pada saat kesempatan ini Tuhan, kembali lagi kami boleh membuka, membaca, dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menguasai setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan. Sehingga firman ini benar-benar berguna dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekalian, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Dengan perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayatnya yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini. Di mana dalam firman Tuhan saat ini membawa kita pada suatu pemahaman bahwa kedatangan Yesus Kristus Sang Pembawa Damai bagi umat manusia juga menunjukkan pertentangan antara orang percaya dan tidak percaya, bahkan dalam satu atap sekalipun. Itu bisa kita lihat dalam ayat 34 sampai 38. Dalam hal ini, umat manusia dituntut untuk benar-benar teguh dengan keimanannya. Kalaupun setiap hal untuk berbagai macam yang dilakukan memiliki konsekuensi ketika ia mengikut Kristus. Itu bisa kita lihat dalam ayat 39 sampai 40. Namun dari itu semua bukan perkara yang mudah untuk dijalani. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya ke-41 sampai ayat yang ke-42. Jadi dari nas ini kita belajar bersama. Yang pertama, diajarkan bagi kita bahwa kedatangan Kristus ke dalam kehidupan kita melalui iman dan keyakinan kita
maka kita harus siap memikul salib dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita kekal adanya. Dan kita senantiasa berjalan dalam terang kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diajarkan dari firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita bersama ialah kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena segala sesuatu yang diawali dalam kuasa Tuhan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kita semua belajar dalam hidup kita masing-masing. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami boleh bersama-sama senantiasa mendengarkan firman-Mu. Suatu rasa syukur yang tak terhingga dalam kehidupan kami atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tadi kami boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Mampukanlah setiap kami dan ajarkanlah setiap kami, supaya kami semakin memantapkan iman dan keyakinan kami. Walaupun kami tahu Tuhan ada banyak hal yang mungkin saja mengitari kehidupan kami, tapi kami percaya dengan kasih dan karunia Tuhan, kami mampu melewati itu semua dengan baik atas pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini pada dalam hati kami, sehingga kami boleh mengingat bahkan melakukannya. Dan pada saat kesempatan ini Tuhan, secara mengkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Bau, Bangan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu sungguh luar biasa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati setiap pendeta, penetua, diakon, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini Tuhan. Kami juga percayakan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat ini, biarlah semuanya senantiasa ada dalam kasih karunia Tuhan. Memberkati setiap keluarga yang ada di tempat ini, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak muda kami, anak-anak kecil, rumah tangga, dan lain sebagainya. Setiap usaha, pekerjaan, kesehatan, kekuatan kami pertaruhkan hanya dalam kuasa tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percayakan setiap tugas pelayanan yang ada di tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk seluruh pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kami Kabupaten Murung Raya ini. Tuhan memberkati Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menaungi mereka, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Sehingga kami sebagai masyarakat Murung Raya senantiasa merasakan damai dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk resort kami GKI Puruk Jauh. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh direncanakan, sehingga apapun yang boleh menjadi program kerja resort, dan kami sebagai pendeta yang ada di dalamnya, yang juga ambil bagian dalam pelayanan Tuhan siapapun itu, Tuhan pakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa, jika kehidupan kami juga masih dalam situasi COVID-19 yang belum usai sampai saat ini, kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati setiap kami, sehingga kami boleh melewati itu semua dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih dan karunia Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Inilah seru doa kami bersama yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.